Cirebon dari kampus Syekh Nurjati. Makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nur. Saya mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyadarkan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam Cak Nun itu sering nyeplos terus ternyata kenyataan, dan beberapa kali di Ma'iyah mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan, dan Cak Nun sering menyebutkan di 2024. Itu saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa di Indonesia untuk apa istilahnya untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, boleh ada yang nanya, asal satu pertanyaan boleh 3 orang, cepet tapi waktunya tinggal sedikit. 1, tapi jangan double. 2, wah kok camaknya kabeh. 3, segera mas, maju ke depan, mikrofon ya, terutama kepada tentang Banyumas ya, jangan kepada saya. Orang Cirebon, ya udah, enggak apa-apa, silakan. Oke, asal 1 ya mas ya, cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, dari kampus Syekh Nurjati. Makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nun itu seperti apa, Cak? Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananya sederhana, saya jawab langsung. Makanya saya bikin sinau bareng, bukan ceramah, bukan pengajian, tapi sinau bareng. Pokoknya saya Indonesia kudu sinau bareng, nomor 1 sing kudu sinau presiden. Ini ya jelas ya. Ya itu mananya. Rasa disesali ya, kayak yang ini sing ono saiki sinau bareng. Nek gelem sinau bareng insya selamat. Karena orang gelem sinau bareng ya tambah ciloko. Anda membesar, bangsa Indonesia bangsa yang besar, jangan bersikap sebagai bangsa kecil. Anda kaya raya, Indonesia jangan bersikap sebagai orang miskin. Jangan mengemis-ngemis kepada siapa-siapa karena kau kaya raya sebenarnya. Gue wong ampuh nih bersikap sebagai orang kerdil selama ini. Yo, Indonesia percaya diri, Banyumas percaya diri. Bangga kepada dirimu sendiri, ikhlas kepada dirimu sendiri. Itu ya mas ya. Cirebon aja yang antara Jawa Barat, Jawa Tengah aja punya kepribadian sendiri kok. Kalau di luar negeri Pak yang tanggung-tanggung seperti itu dia tidak punya kepribadian, tapi di Indonesia yang nggak Sunda, nggak Jawa seperti Cirebon itu aja punya kepribadian. Banyuwangi tadi, nggak Jawa, nggak Bali, tapi Banyuwangi punya osing dan punya kepribadian sendiri. Indonesia tuh seren ngendi dadi. Ojo minder, kue ora kalah karo wong Barat, ora kalah karo wong Arab, ora kalah karo sapa-sapa. Angger kue gelem dadi awakmu dhewe. Percaya diri, bangga kepada diri sendiri, bersyukur bahwa Anda dijadikan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene Mas ya. Sip ya Mas ya. Hidup Cirebon, Kasepuan maupun Kanoman. Saya kangen untuk bisa ke sana tapi belum tahu kapan ya. Silakan yang berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyadarkan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam keberagaman. Jawa dan Islam itu bukan 2 hal yang berbeda. Gue ini dadi wong Jawa, terus Islam menyadarkan bahwa kowe wong Jawa gitu loh. Apa sih gunanya agama Mas? Dikit ya. Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Cirebon, orang mana itu sudah munggah nang langit, wis ngerti Sang Hyang Wenang, wis ngerti Sang Hyang Widi, wis ngerti macam-macam, wis ngerti dewa-dewa. Sudah mencari siapa toh yang di langit, siapa yang menciptakan, sudah cari. Cuman tidak bisa sampai ke puncaknya karena bisa nggak Anda meneliti Allah? Mungkin nggak meneliti Allah? Nggak mungkin toh. Maka agama adalah Allah ngasih tahu kamu. Itu yang namanya agama.
Aku iki Allah, aku iki Rahman Rahim, itu harus Allah dhewe sing ngandani. Kowe ora iso goleki, gitu ya. Jadi jangan pertentangkan dirimu sebagai orang Jawa dengan dirimu sebagai orang Islam. Itu perjodohan yang luar biasa. Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya, seperti tumbuh ketemu tutup terus dipelajari dhewe. Ya, Mas silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afgani dari Lingkar Ma'iyah Bumiayu. Ya, yang ingin saya tanyakan, katanya kan tadi Cak Nun itu sering nyeplos, terus ternyata kenyataan. Dan beberapa kali di Ma'iyah mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan. Dan Cak Nun sering menyebutkan di 2024. Nah, itu saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa di Indonesia untuk apa istilahnya untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ngomong sesuatu itu sebenarnya kan setengahnya taktik aja kepada Allah. Wah, kayak wis kadung ngomong nek ora tak wujudke mesake kan gitu kan. Itu sebenarnya. Tapi kalau Anda menghitung secara sejarah metabolismenya, mekanismenya, dialektikanya, Anda akan melihat bahwa mulai 2017 akhir 2018 itu kita berada di perempatan jalan dan tak beranda-beranda karu-karuan, dan kita pasti akan mencari jalan yang aman. Habis itu kita akan saling menyembuhkan, kita akan saling menolong, yang mati akan mati, yang bangkit akan bangkit. Dan sekarang sudah bangkit generasi muda ini. Di surat Al-Maidah 54 sudah, saya percaya sama Anda. Nanti Anda 20 tahun 2024 Anda sudah mulai bekerja untuk masyarakat secara lebih matang. Dan saya yakin akan ada kebangkitan dari Anda semua. Biar aku ben mancing kue sing kudu bangkit itu aku wis tuwa. Jadi memang menurut saya itu sebenarnya tantangan untuk bangkit, Mas. Waktunya tinggal itu. Kalau habis itu kamu belehar lagi, ya weh berkepanjangan lagi. Menurut saya tinggal itu waktunya, dari sekitar 7 tahun. Dan 7 tahun itu kita betul-betul balapan karo kahanan. Kita berperang lawan kahanan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ambil keputusan, iki lho sing tenan, iki lho sing bener, iki lho sing presisi, iki lho sing tetesan, iki lho sing suci, iki lho sing sejati, dan seterusnya. Dan saya yakin Anda semua akan menemukan, karena saya sudah melihat di seluruh Indonesia anak-anak muda yang umur-umur milenium ini, yang disebut milenium ini, iki bocah siji tenan iki. Anak-anak baru bener, perhatiannya beda, view-nya beda, cara berpikirnya beda, dan kerja kerasnya luar biasa anak sekarang. Itu. Ini beliau mantuk-mantuk mudah-mudahan memang punya karyawan-karyawan yang umurnya segitu beda sama anak-anak sebelumnya. Dan saya yakin mereka lah yang akan memimpin Indonesia di dalam kebangkitannya nanti untuk memimpin dunia. Dunia akan mandek ini, Mas. Sak dunia ini mandek. Ingko wis kapusan kabeh. Amerika kapusan, habis gelap terbitlah Trump. Ya toh, kurang piye wis kapusan kabeh. Dan kita sudah lebih dulu kapusan, berarti kita akan lebih dulu bangunnya. Dan saya mohon Anda menjadi manusia fajar hari. Anda menjadi matahari yang baru. Anda menjadi cakrawala yang baru yang akan membangkitkan betul seluruh dunia. Bukan Indonesia menang melawan dunia, Indonesia menolong dunia. Gitu ya, menurut ya, oke. Terakhir satu, ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cak Nun, saya mohon tahu, selama ini saya dengar Kiai Kanjeng. Kalau di Jawa Tengah khususnya, Kiai itu sebutan seseorang. Lah sementara grup Cak Nun namanya Kiai Kanjeng. Kiainya itu siapa? Mohon tahu. Terima kasih. Oh ya, singkat kata ya, Kiai Kanjeng itu bukan grup tapi nama gamelan. Ini nama, jadi itu loh bedanya orang Barat sama kita. Kita tuh bukan orang yang ketinggalan dari Barat, Barat tuh ketinggalan dari kita. Mereka belum mampu menghargai alam kok. Alam itu alat mereka, kalau kita sahabat kita. Betul enggak? Alam itu teman kita, bahkan saudara tua kita Pak Bupati. Lebih dulu alam daripada kita, diciptakan oleh Allah. Itu dulur tua. Dan kita menghormati, maka di Jawa keris jika jeneng Kiai, kebun ning Solo kayak Kiai Selamat, ini Kiai Kanjeng, karena kita mengorangkan alam ini, gitu loh ya. Nah, Kiai Kanjeng ini asal usulnya, saya dulu seperti Pak Bupati bilang, saya dulu kan sering melawan Pak Harto, sehingga dilarang sana kesini, terus saya gelut untuk urusan penggusuran Gedung Ombo. Terus saya nemenin, saya setiap bulan ngirimin beras sak truk monokai dengan ego sendiri kepada penduduk yang lari ke atas bukit di daerah Gedung Pring sama
Melangi, desanya yang darurat itu. Nah, tokohnya di masyarakat yang lari dari penggusuran ini namanya Pak Jenggot. Pak Jenggot itu kita panggil Pak Kanjeng. Maka saya kemudian di salah satu perjuangan saya membuat drama judulnya Pak Kanjeng. Drama kan udah ono musiknya. Nah, Mas Nevi Budianto yang orang tua tadi itu, sing dadi wong tua mau ning janjane durung ya. Garis sidik gitu. Dia yang bikin aransemen musik ini. Jadi ini gamelannya gamelan Jawa tapi Kiai Kanjeng. Jadi notasinya beda dengan Slendro Pelok. Maka gamelan ini bisa dipakai untuk Arab, Barat, Cina, semua bisa. Itu ceritanya. Nah, jenenge gamelannya Pak Kanjeng. Dramanya judulnya Pak Kanjeng, musiknya akhirnya disebut Kiai Kanjeng. Jadi kuwi dudu aku, kuwi jenenge gamelan kuwi. Dadi nek kowe ngundang Kiai Kanjeng tak kirim. Wong kuwi gamelan gitu ya Bapak ya. Gitu. Dan jane ya ora rasa didramatisir lah. Kiai iki wong saiki Kiai Sadrah kan juga Katolik kan gitu. Jadi kiai itu bukan monopoli Islam. Wong kiai asal usule mergo ora iso ndonga kuwi mau. Ada lagi asal usul kiai itu kan kiai itu di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur tidak ada kiai, yang ada yai. Yai. Jadi Mbah Hasim itu Yai Hasim, Mbah Yai Hasim, bukan Mbah Kiai Hasim. Di Jawa Timur Yai. Kalau di Jawa Tengah Ki Ageng, pemanahan, Ki Gede, menoreh kan gitu, Ki di sini. Nah, ketika ada mubalik dari Jawa Timur kan Yai. Begitu sampai di Jawa Tengah kan ditakon kan Kisanak saking pundi kan gitu, Ki Hajar Dewantoro, Ki gitu kan. Begitu ono mubalik Jawa Timur nang Jawa Tengah kan diundang Ki sapa iki? Kiai. Ya, akhirnya dadi kiai. Kuwi yang ngarang. Ya sakarepku wong ngono kok diributke ya toh. Sing penting kowe seneng gitu kan. Itu teman sekalian. Bismillah, saya dengan sangat sedih menyatakan bahwa saya berhutang sama Kiai Kanjeng dengan Anda semua. Insya Allah tidak sampai tutup tahun ya Pak ya. Oktober nanti kita akan kesini lagi.